Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini dengan nikmat sehat walafiat Allah kumpulkan kita di Masjid Al-Mubarakah. Mudah-mudahan kumpulnya kita mendatangkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pengajian kita, masih menjelaskan tentang bagaimana dalam sholat berjamaah manakala antara imam dan makmum di luar masjid kedua-duanya, ya, dan keduanya itu ada di dalam satu ruangan, artinya satu imam di dalam ruangan, makmum di dalam ruangan lain, kayak di sekolah atau di kelas dan lain sebagainya. Imamnya di ruangan yang satu, makmumnya di ruangan yang sebelahnya. Bagaimana caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Wat tariqatus saniyatu, jalan yang kedua, wahia ialah tariqatul iraqiyin, menurut jalannya orang-orang Irak. Wasahhaha, dan telah mensahihkan ini tariqah An-Nawawi oleh Imam Nawawi. Apa kata mereka? Annahu, bahwasanya la yustaratu, tidaklah disyaratkan, al-ittisalu, menyambung, allazi zakarnahu, yang telah kami sebutkan, balil mu'tabaru, bahkan yang menjadi ibarah, yang menjadi patokan, yaitu apa? Al-qurbu wal bu'du al-mazkuru fil fadai, dekat dan jauhnya apa yang telah disebutkan di tanah lapang, ya. Summa hadza kulluhu. Nah, ini jamaah maksudnya begini, kalau antara pendapat menurut thariqatil iraqiyin, kalau kemarin kan kalau makmumnya di kelas ini, makmum yang sebelah ada di kelas ini, sedangkan imam ada di depannya, maka harus ada yang nyambung antara makmum sini dengan makmum yang sebelah sini, dengan adanya apa? Orang yang berdiri di luar, ya, orang yang berdiri di luar kelas ini, di keluar kelas ini, harus ada orang yang berdiri buat nyambungin antara imam dengan makmum yang kiri dengan makmum yang ada di sebelah kanan. Itu yang pertama kemarin. Tapi menurut ulama-ulama Irak itu tidak disyaratkan al-ittisal, nyambung, artinya tidak disyaratkan adanya orang yang berdiri di depan yang harus menyambungkan antara makmum yang di kelas ini dengan makmum yang di kelas ini. Langsung aja ide imam di sini, nggak ada masalah. Tuh, itu ini kata imam menurut ulama-ulama Irak. Kenapa demikian? Balil mu'tabiru, kata beliau, yang menjadi ibarah, yang menjadi patokan, jauh dan dekatnya itu apa yang telah kami sebutkan di dalam masalah fil fadai, di dalam masalah di tanah lapang. Bagaimana nih kalau ada orang sholat berjamaahnya di tanah lapangan yang luas, kayak kita sholat id, ya kan, ada di tanah lapang, ya, bagaimana aturannya itu udah lewat kemarin. Summa hadza kulluhu idza lam yakun hailun aslan. Ini semua yang diterangkan di atas apabila tidak ada penghalang sama sekali, tidak ada tembok, tidak ada penghalang sama sekali. Au kana hunaka babun nafizun, atau di sana ada pintu yang terbuka. Fawaqafa bihizaihi, maka berdirilah ada orang di depannya, rajulun, seseorang. Itu yang saya bilang tadi jamaah. Ada pintu tapi harus terbuka, ya, kayak kita kalau ini kan, kalau ini masjid sama masjid, ini kalau bagaimana kalau antara jalanan bikinnya dengan rumah yang sebelah, nah harus ada pintu yang terbuka.
Kayak masjid sama jalanan aja harus ada pintu yang terbuka. Bagaimana kalau rumah sama jalanan? Sholat berjamaahnya harus ada pintu yang terbuka. Ya, masjid aja, tempat ibadahnya aja harus ada yang terbuka pintunya tatkala itu orang sholatnya di jalan. Apalagi rumah dengan jalanan, orang sholat berjamaahnya sebagian di rumah, sebagian di jalanan, maka harus ada orang yang berdiri di depannya. Supaya apa? Menyambungkan antara sholat orang yang sholat di dalam rumah sama orang yang sholat di jalanan. Begitu. Al-sopun, atau adanya soft, barisan, ya. Fa innahu yasihu, kalau itu yang dikerjakan, yasihu, maka sahlah daripada sholatnya. Tapi kalau enggak begitu, enggak bisa, ya. Kayak umpama ini masjid Mubarokah, jalanan sama rumah sebelah dibikin. Ini rumah yang sebelah jalanan ini biar bisa sah salam sholat berjamaahnya, pintunya harus dibuka dan juga harus ada orang yang berdiri di samping pintu itu, atau ada barisan yang nyambung dengan jalanan dengan rumah yang di sebelahnya, barulah sholatnya dianggap sah. Kalau nggak ada bagaimana? Nggak sah sholatnya. Titik. Masalah palau halaha ilun yamna'u al-istiraku wal musyahadatu lam yasihha al-iktida'u bila khilafin. Kalau seandainya halaha ilun, keadaan yang adanya penghalang, yamna'ul al-istiraku, mencegah terjadinya jalan. Jadi artinya begini, orang yang sholat di jalanan, ini pintu semuanya ketutup, pintu ini ketutup, pintu gerbang sebelah sono ketutup, nggak ada yang kebuka. Itu namanya hailun yamnaul istirok, ya, adanya penghalang yang bisa menutup akses jalan masuk ke dalam masjid. Wal musyahadatu, dan juga menyaksikan, melihat. Makmum yang di luar nggak ngelihat imam, makmum yang di luar nggak mengetahui apa yang dilakukan gerakan-gerakan oleh imam. Kalau ada orang sholat seperti itu, lam yasihha al-iktida'u, maka tidaklah sah menjadi makmum. Nggak sah sholat di luar kalau pintunya semuanya ketutup begitu. Bila khilafin, tanpa terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ya. Wa in mana al istiraku dunal musyahadah, tapi apabila tidak ada jalan buat menuju ke dalam dunal musyahadah, ya, tidak dengan menyaksikan, kasyibak, sebagaimana adanya jendela, ya, ngelihat langsung imamnya, imam sujud dia lihat, imam ruku dia ngelihat, imam melakukan gerakan-gerakan dalam sholat ngelihat, walaupun ketutup pintunya. Bagaimana hukum sholatnya orang yang di luar sana? Fasahihu adamus sihhati, maka menurut pendapat yang paling sahih tidak sah pula, karena yang paling penting adanya tarik, adanya jalan menuju ke imam, bukan menyaksikan. Apalagi zaman sekarang jamaah speakernya udah kencang, ya, jangankan cuma sekedar masjid, sampai keluar sono juga orang ngedenger apa yang dibaca, apa yang diucapkan oleh imam. Jadi bukan masalah ngelihat, atau apalagi zaman sekarang ada yang pakai apa namanya, TV, ya kan, ada TV di ngeliatin begitu. Bagaimana hukumnya? Nggak bisa, ya. Kayak di kantor-kantor tuh kadang-kadang jamaah masjidnya di lantai, di parkiran nih, di parkiran masjidnya di lantai 3, nggak muat, bikin lagi di parkiran lantai 4 atau turun ke bawah. Boleh apa enggak, Pak? Ini masjid sama jamaah sholat Jumat bikin di parkiran lantai 3 karena masjidnya ada di lantai 3. Nggak muat di lantai 3, naikin ke lantai 4 atau diturunin ke lantai 2. Sah nggak orang yang sholat di lantai 4 atau di lantai 2? Enggak. Walaupun pakai apa namanya, layar TV.
Kenapa? Karena itu bukan dikatakan musyahadah, kan ngelihat langsung, siarannya langsung, nggak ngelihat langsung orangnya, ngelihat melalui layar, nggak bisa kayak begitu, ya. Nah ini yang kadang-kadang terjadi hal-hal yang seperti itu. Bagaimana hukumnya? Kagak sah sholat berjamaahnya, nggak sah kayak begitu. Ya kalau mau dibikin lagi di atas, sholat lagi, ya. Kenapa? Karena antara imam dengan makmum tidak menyambung, antara imam dengan makmum beda ruangan. Aturannya seperti apa yang telah disebutkan tadi. Di sini karena tidak ada jalan, tidak ada akses buat makmum menuju ke imam, maka sekalipun dia bisa bisa ngelihat, bisa menyaksikan apa yang dikerjakan oleh imam, maka menurut pendapat yang sahih Anda musihah, tidak sah sholat berjamaahnya. Tanbih, peringatan. Laukana syibaku fi jidaril masjid, kalau seandainya ada itu jendela di temboknya masjid, kakasirin, sebagaimana kebanyakan masjid-masjid sekarang, ya, minaturbi, dari pekuburan, warutobi, dan juga dari rubat, warubati, rubat pesantren, wal madarisi, sekolah, ya. Bagaimana nih kalau ada di masjid itu jendela, yang mana jendelanya itu ada di tembok masjid. Nah di sebelahnya ini ada kuburan, ada pesantren, ada sekolah, yang orang pada sholat, ya, yang orang pada sholat di situ. Wa waqafal ma'mumu fi nafsil jidari, dan ada makmum yang berdiri, wa waqafal ma'mumu, dan ada makmum yang berdiri fi nafsil jidar, pas di tembok di mana adanya itu jendela. Sohatis sholatu, maka sahlah sholat orang yang di luar daripada tembok tersebut, ya. Alasannya kenapa? Lianna jidarul masjid minal masjid, karena tembok masjid itu bagian daripada masjid. Nah, yang kemarin udah saya jelasin. Ini kalau di masjid mubarakah kayak gini mau sholat di mana aja sah, ya. Mau sholat di depan kayak gini nih, orang yang sholat di depan sini, karena ini masjid semuanya nggak ada masalah udah, ya, karena ini masjid. Kenapa? Karena ruang masjid mubarakah ini diwakafkan semuanya buat masjid. Kayak kemarin Jumat saya lihat ada orang yang sholat di atas di atas WC atasnya itu, ya. Bagaimana hukumnya? Sah, nggak ada masalah, ya. Kenapa? Karena semuanya diwakafkan buat masjid. Fasilitasnya salah satunya ada WC, ada di atasnya itu tuh, orang pada sholat, bagaimana? Sah, nggak ada masalah, ya. Walaupun terjadi terputus, kenapa? Karena antara sop yang di bawah dengan di atas kagak nyambung, sah. Kayak masjid ini di atas sama di bawah, nggak ada masalah tuh kalau masjid, ya, karena semuanya dalam ruangan yang ada di dalam satu masjid seperti itu. Tapi kalau sudah atau di luar, satu di dalam masjid, satu di luar masjid, apabila ada jendela yang terbuka di masjid tersebut dan ada orang yang berdiri di tembok tersebut, makmum maksudnya, ada makmum yang berdiri di tembok tersebut, maka sah sholatnya. Kenapa? Karena tembok masjid bagian daripada masjid, begitu maksudnya, ya. Wal hailulatu, adapun penghalang, fil masjidi, yang ada di masjid, bainal ma'mumi wal imam, antara makmum dengan imam, la tadurru, tidaklah bahaya. Bukan ada temboknya kayak tadi tuh, nih masjid ada jidar, tembok, yang di tembok itu ada jendelanya, ada orang yang berdiri di situ, makmum yang di luar daripada itu tembok, bagaimana? Sah, nggak ada masalah, ya. Kenapa? Karena tembok itu bagian daripada masjid, ya. Maka dikatakan walaupun ada hailulah, adanya penghalang di masjid tersebut berupa tembok, bainal ma'mumi wal imam, antara makmum dengan imam, la tadurru, nggak ada masalah, ya, tidak bahaya, artinya dianggap boleh.
Kaza qalahul Asna'i, sebagaimana ini pendapat dikatakan oleh Imam Asna'i fi Syarhil Minhaj. Wa fi fatawihi, dan di dalam fatwanya Imam Asna'i fahuwa sahwun, yaitu dianggap ya mudah. Wal mankul, dan apa yang dipindahkan ya fil Rafi'i, di dalam pendapatnya Imam Rafi'i annahu la yasihhu. Ya, Imam Rafi'i mengatakan la yasihu, maka dianggap tidak sah. Ya, faraji'uhu, maka ya artinya roji lagi, kembali lagi, periksa lagi, pelajari lagi lebih dalam. Itu kata beliau. Jadi terjadilah perbedaan pendapat. Makanya begini jamaah, kalau terjadi hal-hal yang seperti ini, umpama ada dua pendapat ulama kayak begini, kalau buat ikhtiyat lebih baik kita ambil yang mengatakan tidak sah. Tapi kalau dalam keadaan darurat banget, tidak ada sesuatu jalan untuk menuju itu semua, ambillah pendapat yang mengatakan boleh. Tapi untuk ikhtiyatnya, hati-hatinya, lebih baik kita waspada, jangan sholat di luar tembok masjid, lebih baik masuk ke dalam masjid, utamain. Begitu maksudnya. Bukan gimana nih kalau udah penuh semua, kagak ada ruangan lagi, kagak ada tempat dan nggak ada kesempatan, bagaimana? Baru ngambil pendapat yang mengatakan itu boleh. Kalau kita langsung ambil pendapat yang mengatakan boleh, nanti orang pada nggak mau ke masjid, maunya di luar masjid. Maka ambil pendapat yang mengatakan tidak sah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Rafi'i kayak begitu. Biar apa? Biar orang masuk dulu ke masjid, ya, penuhin dulu nih masjid. Ini kadang-kadang masjid masih kosong, atas masih kosong, udah dibikin di jalanan. Betul. Nah, ini yang supaya apa? Supaya betul-betul semuanya tuh orang sholatnya ada di dalam masjid, mau di atas kah, mau di mau di teras atau mau di belakang atau di mana. Jangan bikin dulu di luar, jangan bikin dulu di jalanan, masuk dulu ke masjid kalau masih muat. Itu maksudnya. Ikhtiyatnya seperti itu. Jangan dianggap sesuatunya itu apa, udah biarin aja, yang penting gue sholat nyambung sapnya. Iya nyambung, tapi kan kurang baik. Kenapa? Masjidnya belum penuh, orang udah pada keluar. Maksudnya demikian. Summa idza shal iktida'u shahat salatu sufuful lati khalfal ma'mum. Apabila sah sholat berjamaahnya, maka sahlah sholat barisan-barisan yang ada di belakang daripada makmum tersebut. Tuh kayak begini jamaah. Nih masjid, ada orang sholat di jalanan. Nih orang yang sholat di jalanan pas di depan pintu gerbang ini sah apa enggak? Sah. Maka sah pula orang yang sholat di belakang sononya. Begitu. Ya, kenapa? Karena yang di depan ini seakan-akan menjadi ukuran, menjadi patokan bagi makmum yang ada di belakangnya ke sono. Jadi seakan-akan ini ya, bukan sebenarnya, seakan-akan makmum yang ada di belakang sono, imamnya bukan imam yang di sini, tapi imam yang ada di paling depan barisan yang di jalanan. Seakan-akan demikian, ya. Seakan-akan, bukan sehakikat sebenarnya, ya. Wa in hala baina hadhihi sufufi, dan sekalipun ada penghalang di antara saf-saf ini, wa bainal imami, dan di antara imam, abniyatun, yaitu bangunan. Wadzalika, yang demikian itu, bitariqit tabu'i, yaitu ya jalan untuk menjadi ikutannya makmum. Wasufuful ma'al ma'mumi, adapun barisan-barisan yang bersama dengan makmum, kal mu'tamini nabihi, seakan-akan dia menjadi imam. Itu yang saya bilang tadi jamaah, ya. Jadi makmum yang paling depan di luar masjid, ya, yang di depan pintu pagar ini seakan-akan menjadi imam dari makmum-makmum yang ada di belakangnya. Hatta la yajuzu taqaddumuhum alaihi, sehingga tidaklah boleh makmum yang di belakang itu mendahului, ya, daripada makmum yang ada paling depan, ya. Pil mauqifi, di dalam berdirinya harus ke belakang, ya. Gue majuan dikit dah. Maksudnya begini jamaah, ini kan pintu pagar nih, ya.
Orang sholatnya di mana? Orang sholatnya di belakangan dikit. Ah, saya mau depanan dikit, kenapa? Ke belakangnya kejauhan. Nah, sini ke kosong. Gue kesini aja dah, nggak bisa. Walaupun imamnya di depan sini, kalau dia maju aja satu baris, bisa nggak? Bisa, masih di belakang daripada ini imam, tapi dianggap kagak sah. Harus orang itu sholatnya di belakang daripada makmum yang menjadi patokan ukuran di dalam sholat berjamaah yang ada di luar masjid. Dia nggak boleh kedepanan lagi. Bikin lagi lah satu, boleh apa enggak? Enggak, belakang lagi sono. Begitu maksudnya. Kan imamnya di sini. Ya, kalau kita maju satu dua baris saja masih bisa kan? Nggak boleh. Karena yang dipatokan bukan depannya imam, depannya makmum yang paling depan dari pintu pagar. Begitu maksudnya. Ya, jelas. Ini aturannya kayak begitu jamaah. Ya. Wa in kanu mutaakhirina anil imam, sekalipun mereka ada di belakang daripada imam. Nih imamnya di sini, makmumnya di belakang sini kan masih boleh secara ukurannya. Tapi itu kalau di dalam masjid. Tapi kalau di luar masjid, orang yang di luar masjid nggak boleh sholat di depannya lagi. Tuh, nih hadirin. Makanya nanti kalau sholat itu nggak sampai keluar ya. Kalau bisa ya parkiran motornya aja kesiniin, kesononya baru buat orang sholat. Kalau seandainya terjadi demikian, jangan sampai orang sholat di apa namanya nih pagar yang ini nih, yang ada lampunya nih, kesininya jangan. Ya lebih baik dari pagar ke sono, pagar yang sebelah dua no ke sononya. Nah baiknya begitu, bukan baiknya, memang harusnya biar sholatnya dianggap sah di dalam melaksanakan sholat berjamaah seperti itu. Itu maksud demikian ya. Qala al-Qadi ya Husain, Imam Qadi Husain mengatakan wala yajuzu taqaddumu takbirihim ala takbirihi, tidaklah boleh mendahulukan takbir makmum yang di belakang ala takbirihi, atas takbirnya makmum yang ada paling depan. Hampir begitu jamaah. Kenapa? Karena seakan-akan kedudukannya dia sebagai imam dari makmum yang ada di belakangnya, walaupun hakikat imamnya siapa? Yang ada dalam masjid. Jadi seakan-akan kedudukannya dia sebagai imamnya mereka yang ada sholat di luar masjid. Naam, lau ahdasa hadzal ma'mumul matbu'u. Pendapat yang di atas mengatakan iya. Bagaimana kalau seandainya terjadi lau ahdasa hadzal ma'mum, kalau batal sholatnya itu makmum al-matbu'u yang diikuti, makmum yang paling depan dari luar ya, pagar pintu masjid, batal sholatnya. Aw taraka sholata, atau dia meninggalkan sholat. Bagaimana hukum makmum yang di belakangnya? Batal juga apa enggak? La tabtulu qudwatus sufufi at-tabi'ina lahu, maka tidaklah batal ya yang mengikuti sof-sof yang ada di barisan daripada belakangnya itu makmum yang diikutin. Kan tadi seakan-akan katanya buktinya apa? Dirinya aja nggak boleh depan dari dia, takbirnya aja nggak boleh lebih dahulu dari dia. Itu seakan-akan kedudukannya sebagai imam. Imam bukan, imamnya tetap yang dalam masjid. Begitu maksudnya. Ya, nggak boleh lebih dahulu dalam berdirinya. Kalau dia batal, kayak kalau gini jamaah, imam batal nih sholat. Ini kalau kita sholat biasa nih, imam batal, makmum gimana? Nih imam batal nih, ya, imam batal, makmum bagaimana? Batal, kan begitu. Kalau dia tidak niat mufarokoh, batal tuh makmum semuanya. Imam batal, imam kentut, atau imam, batal lah sholatnya. Bagaimana hukum makmum yang belakangnya? Kalau dia tidak niat mufarokoh, maka batal juga itu makmum. Kenapa? Karena kita menjadi ikut kepada makmum yang ada, kan begitu. Paham ya? Paham nggak? Ya, imamnya batal, kitanya juga batal. Kalau kita tidak niat mufarokoh, tidak niat memisahkan diri kepada imam, begitu. Nah, bagaimana kalau ada yang makmum yang di depan tadi, sedangkan yang tadi itu bukan jadi imam, seakan-akan kedudukannya sebagai imam, sedangkan hakikat imam yang sebenarnya di mana? Di masjid. Walaupun dia tidak boleh lebih dahulu dirinya daripada makmum yang paling depan dan lain sebagainya, tapi itu seakan-akan
kedudukannya sama seperti imam, maksud begitu. Nah kalau dia batal lagi nggak makmum yang lainnya? Lah kagak. Kenapa? Imam hakikat yang di depan, yang di dalam masjid, ya, walaupun yang paling barisan yang paling depan itu di batal sholatnya, tapi makmum yang di belakangnya jadi tidak batal. Nah, ini yang dimaksud dengan kalimat, ya, apa namanya, wala lau ahdasa hadzal ma'mumul matbu'u aw taraka sholata la tabtulu qudwatu sufufit tabi'ina lahu. Kenapa alasannya? Li'annahu la yaghtafiru dzalika dawaman dunal ibtidai. Ya, sesungguhnya la yaghtafiru, ya, tidaklah diberikan keringanan dawaman secara menyeluruh dunal ibtida, tidak dalam permulaan. Jadi artinya bahwa makmum yang ada paling depan itu dia menjadi ikutan di dalam masalah karena dia paling depan duluan, dia dirinya paling depan. Coba kalau dia di paling belakang, maksud begitu jamaah. Ini makmum yang paling depan dirinya tadi yang di luar pagar, ya, karena dia datang duluan maka dia diri di depan. Cuma kalau dia datang belakangan, adanya di mana? Ini belakang juga, makanya tidak jadi dawaman, tidak terus menerus, dunal ibtida, tidak dalam permulaannya. Qalahul Bagawi, itulah yang dikatakan oleh Imam Bagawi. Summa sartu sihhati, ya, zalika, kemudian syarat daripada sahnya yang demikian itu, idza hasala bainal, betul ya? Summa sartu sihhati dzalika, kemudian syarat sahnya yang demikian itu, ma idza hasala bainal ma'mumi wal imam, sampainya antara makmum dengan imam, muhazatun, adanya ketetapan arah, kama idza shallal imamu ala sifatin aliyatin, sebagaimana kalau imam sholatnya di teras bagian atas, wa shallal ma'mumu ala sohnin, sedangkan makmum sholatnya di bagian bawah, au aksuh, atau sebaliknya, fala budda min muhazati bainahuma, maka harus ada ketetapan satu arah antara imam dengan makmum. Kayak begini nih jamaah, kayak makmum kayak kita begini, itu makmum yang di atas sini, yang di atas sana terus ketaret apa namanya, ya, ini harusnya arahnya satu ke sana semua, ya, nggak boleh berlainan arah antara antara imam dengan makmumnya, ya. Kan kadang-kadang begini jamaah, mohon maaf, ada bangunan, kalau ini sih alhamdulillah kebetulan ngadepnya ke apa namanya, searah begini semua. Kadang-kadang ada bangunannya yang ini bangunan masjid begini nih, ada bangunan sebelah sininya ya, karena memang tanahnya begitu, mungkin dia nyempong apa nyerong begini, ya. Ini masjid ke sono ngadepnya nih, ini bangunan sebelah sini karena memang tanahnya miring begini, dia miring begini. Akhirnya orang yang sholat di bagian sini bukan ngadepnya ke sono, ke arah kiblatnya, tapi ke sono. Bagaimana hukumnya? Nggak sah, harus ikutin ke sono juga. Ya Ustadz, gimana bangunannya udah begini? Nggak, tetap jangan ikutin bangunan lo sholat, ikutin arah kiblatnya. Itu maksudnya demikian, paham? Ya, jangan mentang-mentang nih kalau kita miringin begini, jadi kagak muat dong sholat kita. Ya lu jangan sholat di situ, betul? Ini maksain namanya, ya. Kalau memang arah masjidnya ke sono, ya ke sono. Ini bangunan ini arahnya ke sono, jangan sholat ngadepnya ke sono, harus diarahin seperti arah imamnya kemana nih? Oh, imamnya ke sini. Nah, makmumnya juga seperti ini semua. Jangan sampai dia beraliran arah begitu, ya. Tanggung dikit lagi saya baca, ya. Walau kana yuhadi ra'sul asfal, sekalipun tepat searah dengan kepala yang ada di bawah, qadamal a'la, kaki bagian atas. Wakila yustaratu muhadzatu ra'si lirukbati, ya, ada yang mengatakan disyaratkan harusnya rata antara kepala lirukbati, yang dengan lutut. Walau kana fil barri wal bil bahri, baik itu di daratan ataupun di lautan. Wal imamu fi safinatin, imam ada di kapal, wa makmum fi ohro, ada di kapal lain.
wahuma makshufatani, yang mana keduanya terbuka. Fas-shahihu, maka menurut pendapat yang paling sahih, annahu yasiul iktida idza lam yazid bainahuma ala salasimiati zira'in, kalau tidak lebih dari 300 zira' kasahra. Qala Mawardi kadza law kana ahaduma fi safinatin, sebagaimana satu makmum ada di kapal, wal akhir imamnya ala syati, ada di pantai. Ini kayaknya nggak mungkin buat kita ya, masa imamnya di kapal, makmumnya di pantai. Wa in kanata musfaqataini, yang mana keduanya itu dalam satu atap. Fahuma kaddaraini, yang mana keduanya itu seperti dua rumah. Wasafinatul lati fiha, adapun kapal yang ada itu buyutun, itu bagaikan rumah. Kaddari zatal buyut, ya sebagaimana rumah yang kamar yang ada di dalam rumah. Wal khiyam, adapun tenda kal buyuti, sebagaimana daripada rumah-rumah. Wallahu alam bisawab. Babul qasri salat wa jam'iha, bab tentang qasar salat dan menjamak salat. Wallahu alam. Selesai cara-cara aturan dalam salat berjamaah. Nanti kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.